Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aruntia Sendeyani dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang CEO dari Makroskop Berdikari Nusantara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Baik, di sini sudah hadir Osman yang merupakan CEO dari Makroskop Berdikari Nusantara. Halo, selamat malam Osman. Ya, selamat malam Mbak. Ya, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung aku mulai aja ya wawancaranya. Malam. Silakan. Oke, baik, yang pertama mungkin Osman dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan identitas atau profil singkat dari Makroskop ini. Memperkenalkan diri, saya tak perkenalkan diri dulu ya. Ya. Oke ya, nama saya Osman Nur Haidir. Saya sebagai salah satu pendiri dan juga sekarang direktur utama di PT Makroskop Berdikari Nusantara, sebuah perusahaan aparel di mana kami juga punya dua brand ya, Makroskop dan Lipit Up, yang di mana Makroskop bergerak di bidang fashion, penjualan produk jadi, dan Lipit Up di bidang konveksi. Itu perkenalan singkat mengenai saya, dan saya sekarang sedang menjadi mahasiswa di Universitas Erlangga juga. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan profil singkat dari Makroskop ini, berdirinya sejak kapan gitu. Oh ya, profil mengenai Makroskop sedikit ya, berdiri sejak kapan ya. Ya, untuk Makroskop sendiri memang berdiri sejak 2016 ya, 17 Desember 2016. Itu awalnya juga iseng-iseng sebenarnya. Kami melihat teman-teman kami kan itu saat ini sudah situasinya kelas meeting di mana masing-masing itu biasanya bikin kaos kelas dan kelihatan kompak dan sebagainya. Itu teman-teman ternyata banyak kesulitan menemukan karena ya ada yang tipu, ada yang nggak paham mengenai kaos dan sebagainya. Kebetulan saya tidak punya koneksi di bidang konveksi dan juga teman saya ternyata di sablon. Jadi kami gabung 2 orang, saya tidak juga mungkin satu lagi, jadi tambah lagi 4 orang pendirinya ya, Mas Didi, Mas Eva, Mas Bramantio. Itu 4 orang pertama. Terus ya kami sebenarnya first action kami cuma di bulan Desember aja, Desember sampai Januari, karena Februari sampai bulan Maret 2017 itu kami fokus ke UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kemudian habis itu kita baru lagi aktif bulan Juli 2017, Agustus baru aktif lagi karena kita alhamdulillah satu sekolah, udah kita berlanjut sampai sekarang. Dan memang kami posisinya saat itu sebagai usaha sampingan ya, kita nggak selalu tapi juga sambil belajar istilahnya juga. Ya memang banyak beberapa kelemahan, tapi karena kami sambil belajar udah alhamdulillah. Keren banget. Aku juga kebetulan sering mantengin IG-nya Makroskop. Keren banget. Terus kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih track record dari Osman ini sendiri sehingga berhasil jadi salah satu pemimpin lah di Makroskop ini? Kalau track record saya sebenarnya saya juga orangnya suka organisasi. Di SD Pramuka, di SMP saya wakil ketua OSIS, ketua 1 OSIS. Terus di SMA juga saya jadi PK, MPK di wakil kepala komisi 6 dan juga saya jadi kehormatan. Jadi memang saya lebih senang ke organisasi. Jadi kayak saya merasa organisasi saya itu organisasi kumpul-kumpul, saya memberikan saya banyak sudut pandang atau teman, itu akhirnya saya merasa ternyata ada efek juga ya, ternyata kalau organisasi seperti ini saya bisa punya skill ya. Saya nggak tahu ya orang skill untuk menyampaikan tergantung kacamata orang ya, karena tidak semua orang cocok dengan kita dan kadang-kadang kita enggak, tapi ya alhamdulillah selama saya juga ya banyak target yang tercapai, beberapa yang dipimpin ya. SD itu mana saya pramuka dan sebagainya itu tertanam, terus SMP juga lanjut ya. Itu sih kalau mungkin track record saya seperti itu. Nah saya juga kadang-kadang saya orangnya suka
mudah bosan ya sih terhadap rutinitas yang hidup kita aja. Jadi kadang-kadang ya dari pengalaman organisasi luar, organisasi politik juga saya pernah masuk, tapi saya belum banget. Terus banyak waktu, tanggungan seperti apa ya, tanggungan anak dan sebagainya, untuk eksplorasi dari saya, kepemimpinan saya juga. Baik. Keren banget. Jadi udah sejak SD udah mulai berorganisasi gitu ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Kan baru-baru ini tuh negara kita, nggak semua negara kita sih, seluruh dunia itu dilanda pandemi. Nah, gimana sih dampak pandemi ini terhadap Makroskop dan tindakan apa yang dilakukan untuk menghadapi pandemi tersebut? Ya, pandemi memang benar-benar kayak menghantam. Nah, sebenarnya kita nggak pernah memprediksi ada pandemi, benar-benar unpredictable dan memberikan lesson yang banyak, pelajaran yang banyak pada kita. Dan Makroskop sendiri memang saat itu pertama. Karena pertama kita usaha sebagai pelajar dan sebagai sampingan. Tiba-tiba biasa kami dapat orderan tuh ya mudah sebenarnya. Di sebelum pandemi kayak gampang karena kan acara sekolah kita biasa dapat acara dari sekolah, dari pesanan, tiba-tiba stop kafe, mandek semua. Kita juga masih kurang ilmu saat itu, akhirnya mandek Makroskop tuh sampai akhir tahun 2020 tuh mandek. Dari bulan Juni tuh sudah kita mandek, baru beroperasi lagi Januari 2021. Itu selama itu 6 bulan tuh kami benar-benar kayak evaluasi. Kok kita ada ya memang ada beberapa kelemahan, dan kami akhirnya mengevaluasi, ini kudu ini, dan kita juga belajar ya. Saya dapat beasiswa dari Mas Dewa Eka Prayoga, mungkin Mbak Harum nanti tahu, yang salah satu motivator bisnis, motivator juga sih, dia memang pengusaha musliman juga sukses. Itu ya saya belajar banyak, saya banyak ilmu, saya gali ilmu, ya udah alhamdulillah mulai terarah lah Makroskopnya arahnya kemana. Karena jujur aja sebelum 2020 kita kayak dapat orderan, dapat ini, kita tetap seperti perusahaan, seperti usaha, kita tetap laporan keuangan ada dan sebagainya, administrasi lengkap. Karena saya justru senangnya saya lebih teliti di bidang administrasi, saya lengkap rapi. Tapi semenjak 2020 ini menghantam banget pandemi, memberikan pelajaran banyak. Akhirnya saya lebih banyak tahu mengenai bisnis, ternyata nggak sesimpel itu. Ada ya banyak terutama kalau kita mau scale up ya, kayaknya ini tahapnya scale up. Membuat berubah seperti itu pertemuan pasar. Alhamdulillah sekarang Makroskop juga mulai bergerak ke arah kembali ke masa pra pandemi, yaitu pendapatan juga sudah di atas 2 digit lagi. Nah, dulu pandemi sampai di bawah 2 digit. Pada kami tahun 2021 sudah kembali ke 2 digit. Alhamdulillah seperti itu sih. Ya benar-benar memberikan pelajaran kepada kami. Itu aja. Oke, selanjutnya nih, mungkin belajar dari kejadian pandemi kemarin nih, apa sih hal yang menjadi perhatian dari Makroskop sendiri, baik dari perusahaan maupun dari individu-individu yang ada di perusahaan tersebut gitu? Yang menjadi perhatian kami pertama tentu keuangan ya, finansial, karena perusahaan dengan keuangan tuh ya nggak bisa ya. Kita bikin usaha cari untung, cari uang. Kok kita nggak memedulikan itu ya sama aja bohong, kita kayak bohong waktu kan, kita saja gitu. Terus yang kedua, kami juga mempelajari mengenai merapikan lagi sistem produksi kami, karena ada beberapa yang kurang efektif kami efektifkan, dan kami juga mulai mengadaptasi teknologi dalam membantu kami, asistensi kami, administrasi, produksi dan sebagainya. Itu saja yang fokus kami, dan juga sebenarnya kami mau mengembangkan ke sumber daya manusia juga, karena itu kami akhirnya kan ini terpisah-pisah ya, universitas di Malang, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Akhirnya kami juga belajar bagaimana manajemen sumber daya manusia jarak jauh. Kita kan nggak menutup kemungkinan di masa mendatang tren kerja jarak jauh menjadi permanen. Kita nggak tahu. Ya walaupun memang sekarang sudah mulai tampak WFO kembali, tapi sepertinya masih ada tren seperti itu. Seperti itu sih yang jadi fokus kami, seperti itu. Iya. Oke, jadi belajar banyak dari pandemi juga.
Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Osman bisa menyampaikan beberapa saran nih untuk mahasiswa khususnya agar kelak menjadi pemimpin yang sukses termasuk dalam menghadapi era yang tak terduga gitu. Ya, sebenarnya kok dibilang sukses, ada yang lebih sukses juga yang seumur saya, tapi ya saya dengan pengalaman saya selama 5 tahun belakang, saya coba kasih misalnya kayak tips-tips aja buat mahasiswa. Yang penting kalau kalian memang mau berwirausaha, berhenti mulai aja dulu. Jangan terlalu terbuai dengan angan-angan. Jangan kaget dengan angan-anganmu. Pokoknya mulai usaha, mulai aja dulu sambil belajar. Yang paling penting sambil belajar di awal-awal. Kalau perlu sebelum kalian mulai, kalian dengarkan dulu. Punya mentor memang yang paling penting memang punya mentor. Kalau kalian punya mentor tuh enak, kalian bisa komunikasi, apalagi kok mentornya ya seumuran atau sebaya lah yang segenerasi, kalian bisa komunikasi dengan enak, diskusi dan sebagainya. Jadi kalian memimpin tuh gak asal-asalan nih, bukan memimpin tanpa arah, bukan memimpin yang ya pokok intinya kalian bisa memimpin dengan baik, bisa menggunakan. Terus yang kedua, kalau jadi pemimpin juga harus punya rencana yang jelas. Berapa tahun ke depan harus ada rencananya. Bagus pun sudah ada rencana tahun 2030 harus ada targetnya sebagainya. Itu sebuah orang memimpin harus bisa itu. Karena kalau kalian nggak bisa memimpin, nggak bisa merencanakan, udah semua akan bubar. Ya kalian asal jalan aja, kayak main-main dia, rugi nanti kalian, rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Yang paling penting. Sama yang ketiga, tetap bergerak aja, tetap berpikir. Karena jujur, kalau kalian tetap bergerak, tetap berpikir dan tetap berjejaring. Selama kalian masih bisa memegang itu, bergerak, terus kalian juga berpikir dan berjejaring, insya Allah kalian bisa mengimprove diri kalian sendiri entah kalian secara sadari atau tidak, kalian bisa melihat ada perubahan dalam diri kalian. Yang penting jejaringnya jelas ya. Jaringan harus yang benar-benar jaring berkualitas, bukan asal nongkrong malam-malam tanpa tujuan atau apa. Jangan terlalu kayak gitu. Mumpung masih muda, mending nongkrong sama orang lebih tua. Kalian dengarkan orang-orang tua pengalamannya apa saja, dengarkan. Ya walaupun memang kadang-kadang pembahasannya beda, kita agak kolot atau gimana, tapi kita bisa melihat sudut pandang lain. Dan justru itu bisa menjadi nilai tersendiri buat kita biar bisa berkembang jadi diri kita sendiri. Itu sih kalau dari aku. Iya, luar biasa. Mungkin tips-tips itu bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman mahasiswa yang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga sukses selalu untuk Makroskop dan untuk Usman juga. Terima kasih Usman sudah bersedia untuk jadi responden. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.